Semangat pagi siswa-siswi kelas 9. Pada pagi ini, Bapak akan membahas materi seni budaya pada kelas 9, bab 2, yaitu seni patung. Seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau trimatra yang diciptakan menggunakan metode subtraktif atau mengurangi bahan. Dapat juga diciptakan menggunakan metode adiktif atau membentuk model. Patung identik dengan sebuah karya yang meniru bentuk, atau bisa diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Pada masa lampau, di Indonesia sudah dikenal patung primitif seperti Patung Pantak pada suku Dayak di Pulau Kalimantan, patung Asmat di Papua, atau patung primitif Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa dan Pulau Bali banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi-candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Jika dilihat dari perwujudannya dan berdasarkan fungsinya, seni patung dibagi menjadi 6 macam. Mari kita bahas fungsi patung berdasarkan wujudnya. Yang pertama, patung religi. Selain dari estetika, tujuan patung ada yang digunakan untuk sarana beribadah, bermakna religius. Yang kedua, patung monumen dibuat sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok ataupun bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Yang kelima, patung seni. Karya seni yang murni untuk estetika, yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Yang keenam atau wujud yang terakhir, patung kerajinan. Hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Jika dilihat dari perwujudan dan bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu patung figuratif atau realis adalah merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Selanjutnya ada patung non-figuratif atau imajinatif. Patung yang terlepas dari bentuk tiruan alam atau bentuknya abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam perwujudannya. Alat dan bahan seni patung. Bahan seni patung dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan lunak. Yang kedua, bahan sedang. Yang ketiga, bahan keras. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Bahan lunak. Yang disebut dengan bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Bahan sedang. Yang disebut dengan bahan sedang adalah bahan tersebut tidak lunak dan tidak keras. Contoh bahan sedang adalah kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras. Yang disebut dengan bahan keras yaitu
Bahan pembuatannya keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Contoh dari bahan keras adalah kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Untuk jenis bebatuannya yaitu batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu kualam atau marmer. Bahan cor atau cetak. Bahan yang proses pembuatannya menggunakan cetakan. Bahan cor atau cetak contohnya adalah semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, dan emas. Atau ada juga beberapa yang menggunakan kimia seperti fiber atau resin. Selanjutnya, kita akan membahas alat dalam berkarya seni patung. Peralatan yang digunakan tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang biasa digunakan adalah butsir, alat bantu untuk membuat patung, berfungsi untuk mengurangi bahan yang tidak diperlukan dalam bentuk patung. Alat selanjutnya yaitu meja putar. Meja yang dapat diputar berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Alat selanjutnya yaitu pahat. Alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Alat-alat lain yang biasanya juga digunakan dalam proses mematung yaitu palu, tang, sendok adukan, dan alat las karbit atau alat las listrik. Jawab dengan cepat gambar berikut ini. Jika dilihat dari wujudnya, apa fungsi patung tersebut? Ya, fungsi patung tersebut adalah patung seni. Ayo coba jawab sekali lagi. Jika dilihat dari wujudnya, apa fungsi patung tersebut? Ya, fungsi patung tersebut adalah patung kerajinan. Ayo coba jawab gambar terakhir. Apa fungsi patung tersebut jika dilihat dari wujudnya? Ya, fungsi patung tersebut adalah patung monumen. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang pengertian, fungsi, dan bentuk patung, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.